Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awam, seorang penunggang kuda yang sangat hebat. Zubair bin Awam adalah seorang sahabat dari suku Quraisy, keturunan Bani As'ad. Ayahnya Al-Awwam bin Khuwailid bin As'ad. Ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Dengan begitu, Zubair bin Awam itu adalah putra pamannya Rasulullah. Berarti dengan Nabi Muhammad itu berarti sepupunya. Sekaligus putra saudara dari Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Jadi ibunya itu kerap menyapa Zubair dengan panggilan Abu At-Thahir, merujuk pada saudara sang ibu Zubair bin Abdul Muthalib. Panggilan lainnya adalah Abu Abdullah. Abdullah itu adalah putranya dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Istrinya itu sendiri digelari pemilik dua ikat pinggang karena ia pernah membawakan bekal dan makanan untuk Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar saat perjalanan hijrah mereka dengan menyobek ikat pinggangnya menjadi dua. Zubair masuk Islam di masa-masa awal dakwah Nabi Muhammad setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang bilang ia adalah orang keempat atau kelima dari kelompok orang-orang yang pertama memeluk Islam. Zubair yang saat masuk Islam sewaktu anak-anak itu pernah disiksa oleh pamannya sendiri dengan cara dikurung di sebuah ruangan. Kakinya diikat dan kemudian pamannya itu membuat perapian hingga kepulan asapnya itu membuatnya sesak. Pamannya itu tak suka sama Zubair karena Zubair itu mengikuti agama Nabi Muhammad. Tetapi Zubair sangat kukuh dalam keyakinannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Islam selama-lamanya. Tidak hanya Zubair saja, kaum muslimin lain pun mendapatkan siksaan dan tekanan dari kaum Quraisy. Ketika siksaan-siksaan orang Quraisy itu kepada kaum muslimin semakin menjadi-jadi, Rasulullah mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Abyssinia dan melanjutkan dakwah Islam di negeri itu yang rajanya tidak menganiaya siapapun. Zubair termasuk dalam rombongan muhajirin pertama ke Abyssinia. Di negeri itu mereka hidup nyaman dan bahagia. Mereka dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa gangguan dari siapapun. Raja Najasyi berlaku adil dan tidak membeda-bedakan perlakuan kepada semua rakyatnya, termasuk kepada pencari suaka dari Makkah. Di negeri itu kaum muslim menata kehidupan baru yang baik dan damai. Ummu Salamah pernah menuturkan, muncul seorang laki-laki Abyssinia yang memimpin pemberontakan untuk menggulingkan Raja Najasyi. Tentu saja kami merasa sangat sedih dan khawatir. Kami takut pemberontak itu menang dan berhasil membunuh Raja Najasyi sehingga kami berada di bawah kekuasaan seorang yang zalim dan memperlakukan kami dengan buruk. Raja Najasyi membawa pasukannya untuk memadamkan pemberontakan. Hanya saja
Kami tidak mengetahui jalannya peperangan karena terhalang oleh sungai Nil yang lebar. Mengetahui kejadian ini, salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah berkata, "Siapakah di antara kalian yang bersedia mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dan memberitahukan kepada kita?" Zubair bin Awam menjawab, "Biar aku saja." Mereka kaget dan serentak berkata, "Kau?" Zubair bin Awam adalah sahabat yang paling muda di antara kaum muhajirin Abisinia. Mereka meniupkan ghirbah atau wadah air dari kulit dan mengikatkannya di dada Zubair. Kemudian Zubair berenang ke tepi sungai Nil, tempat berlangsungnya peperangan. Kami berdoa kepada Allah agar Raja Najasyi memenangkan peperangan dan menghancurkan musuhnya. Dalam keadaan seperti itu, kami yakin apa yang harus terjadi pasti terjadi. Setelah cukup lama menunggu, Zubair datang tergesa-gesa. Kemudian ia berkata, "Bergembiralah karena Raja Najasyi menang. Allah telah menghancurkan musuhnya dan mengokohkan kekuasaan atas negerinya." Kami sungguh gembira saat itu. Raja Najasyi kembali memerintah negeri Abisinia dengan aman. Kami hidup tentram dalam lindungannya sampai kami kembali pulang menghadap Rasulullah SAW ketika beliau masih berada di Makkah. Abu Sa'id al-Asud meriwayatkan dari An-Nadar alias Abu Abdurrahman bin Mansur al-Inzi dari Uqbah bin al-Aqamah al-Yashkuri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tolhah dan Zubair bertetanggaan di surga." Zubair termasuk dalam kelompok 6, 8, dan 10 orang. Kelompok 6 adalah 6 sahabat yang ditunjuk oleh Khalifah Umar untuk merundingkan siapa orang yang layak meneruskan kekhalifahan setelahnya. Kelompok 8 adalah sahabat yang paling pertama memeluk Islam. Dan kelompok 10 adalah sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Tentu saja itu keuntungan dan kemuliaan yang sangat berharga bagi Abu Abdullah atau Zubair bin Awam. Setelah Muhajirin, Abisinia kembali ke Makkah. Zubair menikah dengan Asma bin As-Siddiq dan tak lama kemudian kaum muslim hijrah ke Yasrib. Zubair ikut serta dalam rombongan Muhajirin Yasrib bersama Asma yang saat itu sedang mengandung Abdullah. Zubair dikenal sebagai penunggang kuda yang sangat hebat. Ia berada di barisan depan para pemberani. Dialah orang yang pertama yang menghunus pedang dalam Islam. Dia pernah mendengar bisikan setan sebagaimana diceritakan dalam Hilyat Al-Auliya yang menyebutkan bahwa Rasulullah diculik sehingga Zubair langsung keluar sembari mengancam khalayak dengan pedangnya. Padahal saat itu Nabi SAW sedang berada di sebuah bukit di pinggiran Makkah. Saat mendengar kabar itu, Nabi SAW bergegas menemuinya dan berkata, "Apa yang terjadi padamu, Zubair?" Zubair menjawab, "Aku mendengar kabar bahwa Paduka diculik." Maka Nabi menenangkannya seraya berdoa untuknya dan pedangnya. Dan di Makkah, Rasulullah mempersaudarakan Zubair dengan Abdullah bin Mas'ud. Sementara di Madinah, saudaranya dari kalangan Ansor adalah Salmah bin Salamah bin Waqsi. Ibnul Asir meriwayatkan dari Abu Yasir Abdul Wahab bin Abu Hibbah dengan sanad yang tersambung kepada Abdullah bin Ahmad dari ayahnya dari Zakaria bin Adi dan dari Ali bin Mashhar Hisham bin Urwah
dari bapaknya, dari Marwan, bahwa suatu ketika Utsman terserang mimisan sehingga ia terlambat berhaji. Dia pun berwasiat, lalu masuklah seorang Quraisy dan berkata, carilah pengganti. Utsman berkata, apakah mereka berkata seperti itu? Ya. Utsman kembali bertanya, siapakah yang layak menjadi pengganti? Laki-laki terdiam, lalu masuk laki-laki lain dan langsung bercakap seperti yang pertama. Tetapi kali ini Utsman menyebut sebuah nama. Bagaimana dengan Zubair bin Awam? Lelaki itu berkata, baiklah. Utsman lanjut berkata lagi, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sejauh yang ku tahu, ia adalah orang yang sangat baik dan sangat mencintai Rasulullah. Zubair menuturkan bahwa di hari pengepungan Bani Quraisyah, Rasulullah SAW bersumpah dengan menggunakan frasa yang menghimpun diriku dengan orang tua beliau, demi ayahku dan demi ibuku. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutip ucapan Rasulullah SAW, setiap nabi memiliki penolong dan penolongku adalah Zubair bin Awam. Zubair bersama kaum muslim ikut dalam perang Badar, dan dalam peperangan itu ia mengenakan surban kuning. Ada yang mengatakan bahwa ketika itu malaikat turun dalam rupa Zubair. Dalam peperangan itu kaum muslim dikagetkan oleh kemunculan seorang penunggang kuda Quraisy yang berperang gagah berani. Prajurit itu mengenakan baju zirah yang menutup sekujur tubuhnya, kecuali 2 lubang kecil untuk melihat. Beberapa kaum muslim mencoba menjatuhkannya, tetapi tidak berhasil. Maka Zubair bangkit dan menyiapkan tombaknya, lalu mendekati penunggang kuda itu, dan ia melempar tombaknya persis di antara 2 lubang pada pelindung kepala prajurit itu hingga ia jatuh tersungkur. Ternyata orang yang mengenakan baju zirah itu adalah Ubaidah bin Sa'ad bin Al-As, seorang Quraisy. Satu persatu beberapa orang Quraisy lain jatuh menyusur tanah seperti Ubaidah, sehingga akhirnya pasukan musyrik mundur dari medan perang. Zubair mengikuti semua peristiwa penting bersama Rasulullah. Ia ikut serta dalam perang Uhud, Khandaq, perjanjian Hudaybiyah, dan juga perang Khaybar. Dalam perang Khaybar, Zubair menjatuhkan seorang penunggang kuda Yahudi yang bernama Yasiron, saudara Marhab. Setelah penaklukan Makkah, Zubair ikut serta dalam perang Hunain bersama pasukan muslim lain. Dan kemudian mereka bertolak ke Taif. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dikatakan bahwa suatu ketika Bukit Hiro berguncang mengagetkan orang yang ada di atasnya. Maka Rasulullah bersabda, tenanglah, karena di atas ini ada Nabi, orang terpercaya dan syahid. Ketika itu Nabi SAW berada di atas bukit bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, dan Sa'id bin Zaid. Ketika turun firman Allah surah Al-Takasur ayat 8, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Zubair berkata, wahai Rasulullah, nikmat apakah yang kelak akan dipertanyakan kepada kami? Adakah itu kurma dan air? Nabi menjawab, semua itu pasti akan dipertanyakan. Suatu waktu Zubair bepergian bersama Rasulullah. Saat beliau beristirahat sejenak, Zubair menjaganya. Saat beliau terbangun dan berkata kepada Zubair, wahai Abu Abdullah, apakah kamu tidak beranjak dari tempatmu? Tidak, demi ayah, ibu, dan engkau, wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, bersamaku Jibril mengucapkan salam kepadamu.
Dia bilang bahwa aku bersamamu pada hari kiamat, dan aku juga akan menjagamu dari keburukan neraka. Beberapa kali Zubair membawa putranya Abdullah menuju medan perang agar ia tumbuh menjadi lelaki pejuang. Zubair sangat menyayangi putranya dan ingin ia tumbuh menjadi mujahid yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ia juga dikenal sangat dermawan. Ia punya 1000 orang pembantu yang memberikan hasil perkebunan untuk Zubair. Tidak sedirham pun yang masuk ke rumahnya. Semuanya disedekahkan demi kepentingan Allah dan Rasul-Nya. Urwah bin Zubair menuturkan bahwa Aisyah berujar kepadanya, "Ayahmu termasuk orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar." Setelah Rasulullah SAW wafat, kemuliaan dan keistimewaan Zubair mendapat tempat tersendiri di hati para sahabat utama. Sebagai contoh, ketika Amr bin As memimpin pasukan untuk menaklukkan Mesir, ia mengajukan permohonan agar Khalifah Umar mengirimkan tambahan pasukan. Khalifah memenuhi permohonannya dan mengirimkan sepucuk surat. "Aku telah kirimkan kepadamu 4.000 pasukan bersama 4 orang pemimpin yang masing-masing setara dengan 1.000 pasukan." Umar radhiyallahu an, keempat orang itu adalah Zubair bin Awam, Ubadah bin Samit, Miqdad bin Aswad, dan Maslamah bin Mahlab. Tentu saja itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi keempat sahabat itu. Seperti itulah Khalifah Umar memuliakan para sahabatnya, termasuk Zubair bin Awam. Ibnul Asir menuturkan dalam As'ad al-Ghobah bahwa Zubair ikut serta dalam perang Jamal untuk memerangi Ali. Dalam suatu kesempatan, Ali memanggilnya dan Zubair segera menghadap seorang diri. Ali berkata kepada Zubair, "Masih ingatkah kau ketika kita bersama Rasulullah? Beliau melihat kepadaku, beliau tertawa, dan engkau pun tertawa. Saat itu kau berkata, Ibnu Abu Thalib tidak meninggalkan candaannya." Rasulullah lalu bersabda, "Bukan gurauan, kelak kau akan memeranginya, dan kau bertindak aniaya terhadapnya." Zubair pun ingat peristiwa itu sehingga ia keluar dari peperangan dan berhenti di lembah Al-Siba lalu mendirikan sholat. Ketika itu datanglah Ibnu Jurmus yang kemudian membunuhnya. Sambil membawa pedang milik Zubair, Ibnu Jurmus datang menghadap Ali. Tetapi Ali malah berkata, "Sampaikan kepada orang yang membunuh Ibnu Safiyah atau Zubair ancaman neraka." Zubair terbunuh pada hari Kamis 10 Jumadil Ula tahun 36 Hijriah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Ibnu Jurmus meminta izin untuk menemui Ali, tetapi Ali tidak mau bertemu. Ali mengatakan, "Aku tidak memberinya izin dan kabarkan kepadanya bahwa ia akan mendapatkan neraka." Ibnu Jurmus sendiri bercerita, "Aku mendatangi Ali sambil membawa kepala Zubair dengan harapan ia akan bangga. Tapi saat aku datang, ia malah menyampaikan ancaman neraka kepadaku. Sungguh sebuah kabar dan hadiah yang sangat mengenaskan." Sebagian mengatakan bahwa ketika Ibnu Jurmus mendengar ucapan Ali, ia langsung beranjak pergi dan membunuh dirinya sendiri. Dengan begitu, ia benar-benar mendapat kerugian di dunia dan akhirat. Perang Jamal yang melibatkan Ali dan Zubair dalam posisi berhadapan membuat Asma bin Abu Bakar, istri Zubair, sangat berduka karena keduanya termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin surga. Semoga Allah memberi rahmat kepada Zubair bin Awam dan juga Asma. Semoga Allah memberi keduanya sebaik-baiknya ganjaran.
Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.